Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Misterius Personal Shopper. 무슨 일이야? 다 가져간다고 했어. Drama dimulai saat Bugem memeriksakan putrinya yang sedang sakit parah. Dokter memberitahu kalau Seyun mempunyai penyakit jantung dan harus segera dioperasi. Namun untuk saat ini pihak rumah sakit belum memiliki peralatan yang memadai, dan hanya rumah sakit Amerika lah yang bisa melakukannya. Sedangkan Bugem hanya bisa memohon, apalagi ia tahu kalau nyawa putrinya tinggal beberapa bulan lagi. Namun tetap saja dokter tak bisa melakukannya. 아무것도 못 해보고 포기할 순 없어요. Kini Bugem hanya bisa merawat putrinya di rumah. Lalu datanglah teman dari Bugem. Sora tahu kalau Bugem sedang kesulitan, lalu mencoba membantu dengan memberikan sedikit uang. Ia tahu bagaimana perasaan seorang ibu, karena Sora juga memiliki putri yang seumuran dengan Seyun. Lalu berusaha menyemangati kalau Seyun pasti bisa diselamatkan. Malamnya, Sora datang kembali ke tempat Bugem bersama dengan keluarganya. Dengan begitu paniknya, ia memberitahu kalau putrinya sedang demam tinggi. Melihat itu, Bugem menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Sora sangat ketakutan dan meminta Bugem untuk menemaninya. Karena kasihan, Bugem pun membawa putrinya pergi bersama dengan mereka. Dalam perjalanan, putri Sora selalu menangis. Badan Eunhye yang semakin panas membuatnya sangat kesakitan. Melihat itu, Bugem tak tega dan meminta Sora agar bertukar posisi. Mereka pun saling bertukar bayi. Dengan pengalaman yang ia miliki, Bugem mencoba menenangkan Eunhye. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba dari lawan arah ada truk yang hilang kendali dan menabrak mobil mereka. Karena insiden kecelakaan itu, suami Sora meninggal dunia. Ternyata suami Sora adalah anak dari pengusaha yang sangat kaya raya, di mana ketua En tak setuju putranya menikah dengan Sora. Namun sekarang ketua telah kehilangan putranya dan menyalahkan Sora. Ditambah lagi, dokter memberitahu kalau cucu ketua berhasil selamat namun memiliki penyakit jantung bawaan. Mendengar itu, ketua segera ke ruangan cucunya. Melihat penderitaan cucunya, ketua sangat marah kepada Sora karena telah membunuh putranya. Mendengar itu, Sora hanya bisa menangis. Ia tak percaya kalau suaminya telah tiada. Sementara itu, Bugem baru tersadar dan langsung menanyakan keadaan putrinya. Perawat pun langsung membawakan putri Bugem yang ternyata adalah Eunhye. Bugem mengingat saat sebelum kecelakaan itu terjadi, ia dan Sora saling menukar putri mereka. Berarti Seyun bersama dengan Sora. Dengan bergegas, Bugem segera ke ruangan Sora. Namun saat akan masuk ke ruangan itu, ia mendengar perkataan dari ketua, di mana ketua menganggap kalau Seyun adalah cucunya. Ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan cucunya. Mendengar itu, Bugem mengurungkan niatnya untuk memberitahu mereka bahwa putri mereka telah tertukar. Biarlah Seyun dirawat oleh ketua agar penyakit jantungnya bisa disembuhkan. Untuk sekarang, Bugem akan merawat Eunhye dan mengganti namanya menjadi Seyun. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Seyun telah tumbuh remaja dan hidup sederhana. Walaupun seperti itu, ia begitu bahagia karena memiliki ibu yang begitu menyayanginya. Selama ini, Bugem merawat Seyun seperti anak kandungnya sendiri. 근데 애기 짓은 엄마 간다. 식구들 깨워서 밥 먹어. Setiap harinya, Bugem pergi berangkat bekerja. Namun saat di tengah jalan, ia mengubah penampilannya.
Ternyata Bugem bekerja di rumah ketua. Ia menjabat sebagai ketua pelayan dan mengatur semua kebutuhan. Bugem juga secara diam-diam mengawasi putri kandungnya, di mana Eunhye tumbuh menjadi wanita yang angkuh dan suka seenaknya sendiri. Ia telah menikah dengan lelaki bernama Myung-ho. Namun pernikahan itu tak didasari oleh cinta, di mana Myung-ho hanya mengincar harta kekayaan. Terlebih lagi, ia juga memperlakukan Eunhye dengan sangat kasar. 준진, 내가 입 열면 어떻게 될 것 같아? 내가 참아줄 수 있는... Di sisi lain, Seyun bekerja sebagai pelayan toko pakaian yang cukup ternama. Hampir semua pelanggan di sana adalah orang-orang dari kalangan atas. Perilaku mereka juga seenaknya sendiri. Setiap ada kesalahan sedikit saja, mereka akan marah dan merendahkan para pelayan. Sedangkan Seyun sudah terbiasa dengan perlakuan itu. Ia hanya bisa meminta maaf dan mencoba menenangkan pelanggan itu. 내가 여기서 쓰는 돈이 얼마인지 알아? 그럼 다른 고객들 오시기 전에 상황 해결해. Selang beberapa waktu, Eunhye juga datang ke tempat itu. Ia memiliki hobi berbelanja dan kebiasaan anehnya mengambil barang milik toko. Namun tindakan itu dilihat oleh Seyun. Hal ini pun membuat Eunhye sangat dipermalukan. Lalu untuk menutupi kesalahannya, ia pun memarahi Seyun. 너 웃었지? Bahkan tak sampai di situ, Seyun harus berdiri dengan membawa pakaian sampai Eunhye puas melihatnya menderita. Eunhye ingin memperlihatkan kepada semua orang siapa dirinya. Ia adalah orang kaya yang bisa berbuat seenaknya. Hingga adik Seyun datang dan melihat kakaknya dipermalukan. Yong-e tak terima melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Ia pun menyebut Eunhye wanita gila yang sangat manja dan hanya bisa menghamburkan uang milik keluarganya untuk merendahkan orang lain. Mendengar itu membuat Eunhye sangat marah, lalu ingin memukul Yong-e. Namun dihentikan oleh Seyun. Ia tak akan terima jika keluarganya juga ikut disakiti. Keadaan ini pun membuat Eunhye semakin tak terima, lalu menunjukkan bahwa dengan uang, ia bisa berbuat seenaknya. Eunhye menggunting semua pakaian yang telah ia beli, lalu dengan sombongnya, ia pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Seyun malah disalahkan oleh manajer toko. Harusnya, ia tak melakukan perlawanan. Manajer meminta Seyun agar segera meminta maaf kepada Eunhye. Sementara itu, Eunhye pulang dengan sangat kesal. Melihat itu, Bugem mencoba menenangkan Eunhye. Ia ingin tahu apa yang membuat Eunhye sangat kesal. Eunhye memberitahu kalau ada pelayan yang membuatnya sangat marah, dan pelayan itu bernama Seyun. Mendengar nama itu, Bugem sangat terkejut, di mana Eunhye telah berselisih dengan Seyun. Selang beberapa waktu, Bugem mendapati kalau Seyun datang ke tempat itu. Eunhye juga mengetahuinya dan langsung melarangnya untuk masuk. Sedangkan pelayan memberitahu Seyun kalau ia tak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Padahal Seyun memiliki niat baik untuk meminta maaf, namun ia malah diusir begitu saja. Keesokan harinya, Seyun diminta ibunya untuk belajar ke luar negeri. Ia tak tahu kenapa ibunya tiba-tiba melakukan itu. Sedangkan Bugem hanya bisa memberi alasan kalau Seyun harus bisa merubah nasibnya agar tak ditindas oleh orang lain. Padahal alasan yang sebenarnya, Bugem tak mau sampai Seyun berselisih dengan Eunhye, hingga membuat mereka saling melukai. Sedangkan Seyun terpaksa menuruti perintah itu. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuknya mencapai kesuksesan. Sementara itu, Eunhye diberikan obat penenang karena tengah menjalani pengobatan. Selama ini ia memiliki dokter pribadi untuk menyembuhkan penyakit temperamentalnya. Namun kenyataannya dokter itu telah bersekongkol dengan Myung-ho untuk membuat penyakit Eunhye semakin memburuk. Dengan begitu, Eunhye akan menjadi gila dan mereka berdua bisa merebut harta kekayaan dari ketua. Hubungan mereka juga lebih dari itu.
di mana mereka berdua telah berselingkuh. Namun mereka tidak tahu kalau Eun-hye hanya berpura-pura tertidur, di mana ia telah mengetahui rencana dari mereka berdua. Kini dengan begitu marahnya, Eun-hye harus melawan mereka. Selama ini ia menikah dengan Myung-ho karena suatu ancaman dan diperlakukan dengan sangat kasar. Ia harus bisa menyingkirkan orang-orang yang telah membuatnya seperti ini. 나한테 들러붙은 것들. Di sisi lain, ketua baru mengetahui kalau Seyun adalah putri dari Bugem, di mana Seyun adalah orang yang selalu berselisih dengan Eun-hye. Sedangkan Bugem hanya bisa meminta maaf, bukan maksud untuk menyembunyikan kebenaran ini, tapi ia hanya tak ingin putrinya membuat kekacauan. Maka dari itulah Bugem akan mengirim Seyun belajar ke luar negeri. Mendengar itu, ketua tak setuju. Ia merasa kalau Seyun adalah orang yang tepat untuk bekerja dengan Eun-hye. Seyun adalah orang yang sangat tegas. Ketua berharap Seyun bisa berubah Eun-hye menjadi lebih baik. Mendengar itu, Bugem tak setuju. Ia merasa itu hanya akan membuat Seyun semakin tersiksa karena mendapatkan perlakuan buruk dari Eun-hye. Bugem hanya bisa memohon agar membiarkan Seyun belajar ke luar negeri. Jika tak diizinkan, Bugem akan keluar dari pekerjaannya. Sedangkan ketua hanya bisa terdiam. Ia akan melakukan cara lain untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, Myung-ho dan Yoo-jung memikirkan cara untuk menghancurkan Eun-hye. Myung-ho mengingat setiap Eun-hye bertemu dengan Seyun, pasti mereka akan berselisih. Ia harus bisa membuat mereka berdua terus berselisih hingga membuat Eun-hye semakin gila. Myung-ho segera melakukan rencananya. Ia sengaja mempertemukan Eun-hye dan Seyun di aula, dan secara kebetulan mereka memakai jaket yang sama. Melihat itu membuat Eun-hye langsung marah. Ia pun melepas jaketnya dan langsung membuangnya. Ia tak sudi memakai jaket yang sama dengan Seyun. Eun-hye juga memaksa Seyun untuk melepas jaketnya. Keadaan ini pun membuat Seyun tak tahan lagi dan memilih melakukan perlawanan. Ia tak akan membiarkan Eun-hye berbuat seenaknya. Lalu tiba-tiba Seyun melihat lampu akan terjatuh ke arah mereka. Ia pun segera menyelamatkan Eun-hye. Mendengar keributan itu, orang-orang segera berdatangan. Para wartawan juga datang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka berdua tak ada yang mau bicara. Hingga pengawal Jae-jun angkat bicara kalau kejadian ini murni kecelakaan. Semua wartawan juga diminta untuk segera keluar ruangan. 거기서 쓰레기를 입은 은경이 쓴 뭔데? 여보 참아. Setelah kejadian itu, beredar berita di mana cucu dari perusahaan terkenal telah melakukan penyerangan terhadap seorang pelayan. Ditambah lagi kelakuan Eun-hye yang sengaja merusak pakaian di toko. Jika terus dibiarkan, berita ini bisa mencoreng nama baik dari perusahaan. Ketua tak akan membiarkan ini dan harus memaksa Seyun agar mau membela cucunya. Dan orang yang sengaja menyebar berita ini adalah Myung-ho. Ia akan mengungkap semua keburukan dari Eun-hye dan membuatnya tak memiliki apa-apa lagi. Di sisi lain, Seyun didatangi oleh para polisi. Ia ditangkap karena telah terbukti melakukan perdagangan barang palsu. Sedangkan Seyun mencoba untuk menyangkal tuduhan itu. Namun para polisi tak mau mendengar dan membawanya ke kantor polisi. Mereka meminta Seyun agar mengakui kejahatannya. Sedangkan Seyun tak pernah menjual barang palsu. Ia memang membuat pakaian dan menjualnya di toko. Namun itu murni hasil karyanya sendiri. Sedangkan para polisi tak percaya. Karena adanya barang bukti yang memberatkan, Seyun dilarang untuk pergi ke luar negeri sebelum kasus ini terselesaikan. Dan ternyata orang yang sengaja menjebak Seyun adalah ketua. Ia memberitahu Bugem jika ingin Seyun keluar dari penjara. Seyun harus setuju untuk menjadi pelayan Eun-hye dan menjadi saksi bahwa Eun-hye tak pernah berbuat kekerasan. Karena tak mempunyai pilihan lain, Bugem setuju untuk membujuk Seyun. Setelah itu, Seyun akhirnya dibebaskan dari penjara.
Bugem memintanya bicara berdua. Ia memberikan kontrak kerja sebagai pelayan dari Eunhye. Melihat itu, Sayun langsung tak setuju. Namun, Bugem meyakinkan jika Sayun menolak permintaan ini, ketua akan melakukan hal yang lebih kejam lagi. Bugem tak ingin melihat Sayun hidup menderita. Mendengar itu, Sayun tak bisa menolak permintaan ibunya. Walaupun ia kecewa, tapi Sayun mencoba untuk menerima. Keesokan harinya diadakan rapat untuk membahas berita tentang keburukan dari Eunhye, di mana ketua menyangkal semua berita itu. Ia yakin kalau berita itu adalah kebohongan yang ingin menjatuhkan keluarganya. Namun, para pemegang saham masih meragukan pembelaan dari ketua. Terlebih lagi ada video yang beredar bahwa Eunhye memang melakukan penyerangan itu dan melakukan perusakan. Mereka tak mau memiliki ahli waris perusahaan yang suka bertindak seenaknya sendiri. Mendengar itu, ketua masih berusaha meyakinkan mereka dengan menghadirkan Sayun sebagai saksi. Di sini, Sayun memperkenalkan dirinya sebagai pelayan pribadi dari Eunhye. Ia menjelaskan semuanya, bahwa Eunhye adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Mengenai insiden penyerangan itu hanyalah kesalahpahaman. Sayun terpaksa berbohong karena dipaksa oleh keadaan. Semua kesaksian itu membuat ketua bisa membungkam mereka semua, di mana ia ingin membuktikan bahwa kekuasaan bisa mengendalikan semuanya. Setelah itu, Sayun dibawa ke tempat ketua. Bugem meminta Sayun agar merahasiakan hubungan mereka. Sedangkan Sayun hanya bisa menuruti permintaan itu tanpa tahu alasannya. Setelah itu, Sayun berusaha menyiapkan pakaian untuk Eunhye. Namun, Eunhye tak mau. Ia membuang pakaian itu, bahkan menyiramnya dengan minuman. Diperlakukan seperti itu membuat Sayun bersedih. Bugem hanya bisa menyemangati putrinya dan memintanya untuk lebih bersabar. Ia memberitahu kalau sebenarnya Eunhye adalah orang yang baik. Sayun hanya perlu mengenalnya lebih dalam lagi. Sementara itu, ketua meminta Eunhye untuk mengambil alih perusahaan dan menjadikannya ketua yang baru. Mendengar itu, Myung-ho langsung tak setuju. Ia merasa kalau Eunhye belum sanggup untuk melakukannya dan hanya akan membuatnya terluka. Namun, Eunhye langsung setuju. Ia yakin pasti bisa untuk melakukannya. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke kantor, Eunhye menyempatkan dirinya untuk berbelanja. Ia harus tampil sempurna di hari pelantikannya menjadi ketua. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon yang langsung membuatnya sangat panik, di mana Eunhye langsung pergi ke suatu tempat. Eunhye terlihat mencari sesuatu di dalam tanah. Lalu datanglah Myung-ho. Ia mengatakan kalau Eunhye masih sangat ceroboh seperti 5 tahun yang lalu. Di saat itu, dalam keadaan mabuk, Eunhye tanpa sengaja menabrak seseorang. Hal ini pun membuatnya sangat ketakutan. Ditambah lagi, korban terlihat terluka sangat parah. Karena tak mau menjadi seorang pembunuh, ia pun memilih untuk kabur melarikan diri. Dalam keadaan ketakutan, Eunhye meminta bantuan kepada Myung-ho. Ia memberitahu kalau telah menabrak seseorang. Sedangkan Myung-ho mencoba menenangkan Eunhye. Ia pastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, pada kenyataannya, Myung-ho malah menggunakan bukti kecelakaan itu untuk mengancam Eunhye dan mengendalikannya. Jika tak ingin bukti kecelakaan itu tersebar, Eunhye harus menolak menjadi penerus perusahaan dan memberikan jabatan itu kepadanya. Dengan keadaan yang sangat lusuh, Eunhye pulang ke rumah. Melihat itu, Myung-ho berusaha untuk membantu. Di depan ketua, ia terlihat sangat baik, tapi sebenarnya ialah orang yang membuat Eunhye seperti orang tak waras. Myung-ho selalu mengancam agar Eunhye tetap diam dan mengikuti semua perintahnya. Setelah itu, Myung-ho menemui Yo-jung. Mereka asik bermesraan sambil memikirkan cara untuk merebut perusahaan. Namun di saat mereka sedang asik berjumbu, Myung-ho diberitahu kalau mobilnya telah dirusak. Ia pun segera ke parkiran dan melihat kaca mobilnya telah pecah. Setelah dicek di kamera dashboard mobil,
Ternyata pelakunya adalah Bugem. Sedangkan Bugem sendiri datang menemui Yojung dan langsung menghajarnya. Ia begitu marah karena Yojung berselingkuh dengan Myungho. Namun Yojung tak takut sedikit pun. Ia tahu kalau Seyun adalah putri dari Bugem. Jika Eunhye tahu, pasti ia akan sangat marah. Mendengar itu, Bugem tak peduli, karena perselingkuhan ini lebih buruk. Jika ketua tahu, pasti mereka tak akan bisa selamat. Di sisi lain, kondisi ketua semakin memburuk. Ia terlihat sangat kesakitan dan harus segera mendapatkan perawatan. Ketua meminta agar menjadikan Eunhye sebagai ketua pengganti. Sedangkan nyawa mereka berdua seperti di ujung tanduk. Jika sampai perselingkuhan ini terbongkar, maka impian mereka untuk memiliki perusahaan tak akan pernah tercapai. Mereka harus memikirkan cara untuk membungkam Bugem. Sementara itu, Seyun membawa Eunhye ke pantai. Dengan sebisa mungkin, ia mencoba membuat Eunhye bermain bersamanya. Seyun tahu kalau selama ini Eunhye terjebak ke dalam dunia yang sangat kaku dan penuh tekanan. Untuk itulah, Seyun ingin membuat Eunhye melepas semua beban itu. Hingga sikap dingin Eunhye perlahan mencair. Ia merasa seperti hidup kembali dan ingin membuat hidupnya lebih bahagia. Keesokan harinya, Bugem datang ke rumah sakit jiwa. Ternyata selama ini ia menyembunyikan Sora di rumah sakit jiwa. Akibat kecelakaan itu dan kematian suaminya membuat Sora sangat depresi hingga ia memiliki gangguan kejiwaan. Bugem merasa kasihan dengan Sora dan meminta dokter agar merawat Sora dengan baik. Setelah itu, Bugem segera pergi dari sana. Namun ternyata Yojung mengawasinya, di mana ia ingin tahu apa yang dilakukan Bugem di tempat itu. Yojung segera mencari tahu dan mendapati kalau Sora berada di tempat ini. Setelah mengetahuinya, Yojung segera meminta Bugem untuk bertemu. Ia tahu kalau selama ini Bugem menyembunyikan Sora di rumah sakit jiwa. Jika tak mau kebenaran ini terbongkar, Bugem harus tutup mulut tentang perselingkuhan mereka. Setelah itu, saat beberes rumah, Bugem tak sengaja menemukan berkas hasil riwayat operasi yang dilakukan oleh Myungho melakukan KB vasektomi. Hal ini pun langsung diberitahukan kepada ketua. Mengetahui itu, ketua langsung marah. Beraninya Myungho memutus keturunan dari keluarganya. Ia langsung memanggil Myungho. Ketua tak terima kenapa Myungho melakukan ini. Sedangkan Myungho hanya bisa meminta maaf. Namun ketua tak bisa menerimanya lagi sebagai menantu dan langsung mengusir Myungho dari rumah. Sementara itu, Yojung akan melakukan tes DNA antara Bugem dan Eunhye. Ia curiga kenapa Bugem rela melakukan apapun demi Eunhye. Hingga keesokan harinya, hasil tes DNA itu pun telah keluar, di mana hasilnya mengatakan kalau Eunhye memanglah anak kandung dari Bugem. Jadi selama ini Bugem telah menukar cucu ketua dengan bayinya. Hal ini pun membuat Yojung sangat marah. Ia merasa usahanya membuat Eunhye gila menjadi sia-sia. Setelah itu, Yojung memberitahukan kebenaran ini kepada Myungho, di mana Eunhye adalah putri kandung dari Bugem. Hal ini pun membuat Myungho sangat terkejut. Ia merasa usaha mereka selama ini menjadi tak ada artinya. Namun untuk sekarang, mereka harus mencari tahu siapa cucu kandung ketua yang asli. 절대 가만 안 둬. 진짜 은경이나. Keesokan harinya, Yojung meminta Seyun bertemu. Ia curiga kalau Seyun adalah cucu ketua yang asli. Saat ada kesempatan, ia sengaja mengambil rambut Seyun. Jika memang benar Seyun adalah cucu dari ketua, berarti Bugem sengaja menukarnya dan merawat Seyun selama ini karena merasa bersalah. Selang beberapa waktu, hasil tes DNA itu pun telah keluar, di mana Seyun memanglah benar cucu dari ketua. Setelah mengetahui kebenaran itu, mereka harus bisa mengusir Seyun dari rumah ketua sebelum ketua mengetahui kebenarannya. Kemudian, Yojung sengaja menemui Sora. Ia mengatakan akan membawanya untuk menemui putrinya.
Yojung segera membawa Sora ke depan rumah ketua, lalu memperlihatkan kalau wanita yang ia lihat itu adalah putrinya. Sora begitu bahagia karena bisa melihat putrinya. Di mana saat ini Seyun diberikan bunga oleh Jae-jun. Ternyata mereka saling menyukai dan berhubungan secara diam-diam. Sedangkan dari kejauhan, Sora begitu bahagia melihat putrinya tersenyum. Namun ia merasa tak pantas karena menjadi pasien rumah sakit jiwa. Sora pun memutuskan untuk tak menemui putrinya. Melihat Sora kembali membuat Hyojung terkejut. Kenapa Sora tak jadi menemui putrinya? Padahal ia sudah berusaha payah mempertemukan mereka dan berharap kebenaran akan terbongkar bahwa Seyun adalah cucu dari ketua. Namun Sora tak mau. Ia malah mengatakan kalau putrinya telah tiada. Karena tak berhasil melakukan rencananya, Hyojung terpaksa mengungkapkan kebenaran siapa sebenarnya Eunhye, di mana ia memberitahu Eunhye bahwa dirinya bukanlah cucu kandung dari ketua. Sedangkan Eunhye sangat terkejut melihat hasil tes DNA itu, bahwa dirinya bukanlah cucu dari ketua dan merupakan anak kandung dari Bugem. Sedangkan Seyun adalah cucu kandung dari ketua. Kebenaran ini pun membuatnya sangat terpukul. Eunhye pulang dengan tanpa ada rasa semangat. Terlebih lagi, ia melihat ketua ditemani oleh Seyun, cucu kandungnya yang asli. Hal ini pun membuat Eunhye semakin tak terima. Ia pun melepaskan cincin persahabatan yang diberikan oleh Seyun. Baginya, persahabatan ini telah berakhir. Sedangkan Seyun tak mengerti kenapa tiba-tiba Eunhye bersikap seperti ini. Ia tak ingin kehilangan sahabat seperti Eunhye. Namun Eunhye diam saja, ia tak akan membiarkan Seyun mengambil posisinya. Sementara itu, di luar rumah, Myung-ho memaksa untuk masuk, karena ini adalah hal yang diinginkan oleh Eunhye. Mendengar itu, Jae-jun menemui Eunhye. Ia ingin memastikan perkataan dari Myung-ho. Sedangkan Eunhye memerintahkan untuk mendengarkan semua perkataan dari Myung-ho. Kini, Myung-ho merasa menjadi penguasa di rumah itu. Ia meminta Seyun dan Bugem untuk segera keluar dari rumah ini. Sedangkan Eunhye juga akan pergi dari rumah untuk sementara waktu. Lalu datanglah Myung-ho. Ia mengancam akan memberitahukan semua kebenaran ini dan pastinya Eunhye akan kehilangan semuanya. Mendengar itu, Eunhye hanya bisa memohon agar Myung-ho tak melakukan itu. Melihat Eunhye sangat ketakutan membuat Myung-ho sangat senang. Ia akan menggunakan Eunhye untuk merebut perusahaan. 그래야 내가 너한테 위너스를 받아내지. 회사 넘겨주면 어느 정도는 챙겨줄게. Setelah kepergian Eunhye, Myung-ho semakin seenaknya sendiri. Ia menemui ketua dan memberitahunya bahwa Eunhye telah pergi dari rumah dan menyerahkan posisi ketua kepadanya. Mendengar itu membuat ketua sangat marah. Ia tak menyangka kalau Myung-ho sangat licik. Namun untuk sekarang ketua tak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, Eunhye memilih untuk menyendiri. Ia melampiaskan semua amarahnya dan berjanji akan menghancurkan Myung-ho. Setelah mempersiapkan semuanya, Eunhye meminta Myung-ho untuk datang ke tempat itu, di mana Myung-ho melihat tempat itu sudah sangat berantakan. Namun ia tak peduli. Myung-ho hanya ingin Eunhye menyerahkan semua harta kekayaannya. Mendengar itu, Eunhye mengatakan jika Myung-ho ingin tetap hidup, pergilah ke luar negeri bersama dengan selingkuhannya. Hanya dengan cara itulah Myung-ho bisa tetap melanjutkan hidupnya. Sedangkan Myung-ho tak mengerti apa maksud dari ucapan itu. Ia malah berbalik mengancam akan memberitahu ketua bahwa Eunhye bukanlah cucu kandung dari ketua. Hal ini pun membuat Eunhye habis kesabaran. Ia pun mengambil senjata dan langsung menembak Myung-ho. Sementara itu, Seyun juga datang ke tempat itu untuk mencari Eunhye. Namun ia malah melihat Myung-ho jatuh terkapar dengan banyak darah. Hal ini pun membuatnya sangat ketakutan. Hingga Bugem datang dan langsung menenangkan Seyun.
Bugem tak menyangka kalau putri kandungnya tega membunuh seseorang. Di sini Bugem memeriksa keadaan Myung-ho, di mana Myung-ho ternyata masih hidup. Bugem segera meminta Seyun untuk segera pergi dari tempat ini. Kemudian, Bugem memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Walaupun putrinya telah membunuh seseorang, tapi ia tak akan rela jika Eun-hye sampai di penjara. Memang sudah sepantasnya lelaki seperti Myung-ho mendapatkan hukuman itu. Namun pada akhirnya Bugem memutuskan untuk menyelamatkan Myung-ho. Setelah dilakukan penanganan, dokter memberitahu kalau keadaan Myung-ho sangat kritis. Jika memaksa mengambil peluru di kepalanya, maka Myung-ho tak akan bisa selamat. Namun jika dibiarkan, Myung-ho akan koma dengan waktu yang tak bisa ditentukan. Situasi ini pun membuat Eun-hye sedikit tenang. Jika Myung-ho tetap dalam keadaan koma, maka ia tak akan tertuduh sebagai pelakunya. Namun pada kenyataannya, Seyun datang menemui Eun-hye. Ia meminta Eun-hye agar mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke polisi. Namun Eun-hye tak mau, ia tak akan pernah melakukannya. Bagi Eun-hye, Seyun bukanlah temannya lagi. Mendengar itu, Seyun semakin habis kesabaran. Ia akan memberikan waktu sampai besok pagi. Jika Eun-hye tetap tak mau menyerahkan diri, Seyun terpaksa melaporkan Eun-hye sebagai pelaku yang menembak Myung-ho. Di sisi lain, Yoo-jung mengunjungi Myung-ho. Ia sangat bersedih melihat lelaki yang ia cintai terbaring lemah tak berdaya. Lalu datanglah Eun-hye. Ia memberitahu kalau peluru di dalam kepala Myung-ho dikeluarkan, maka Myung-ho akan kehilangan nyawanya. Jika ingin Myung-ho tetap selamat, maka Yoo-jung harus berjanji tak akan lagi melakukan perlawanan. Keadaan ini pun membuat Yoo-jung tak bisa berkutik. Ia pun terpaksa menuruti perintah itu. Namun, Yoo-jung meminta agar diizinkan untuk merawat Myung-ho. Dengan penuh kasih sayang, Yoo-jung merawat Myung-ho. Setiap hari ia selalu berharap Myung-ho akan segera tersadar. Sementara itu, Eun-hye menyuruh anak buahnya untuk menculik Seyun dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Dengan begitu, Seyun tak akan bisa melaporkan dirinya ke kantor polisi. Di dalam sana, Seyun berusaha untuk mencari cara agar bisa kabur melarikan diri. Di saat petugas lengah, ia diam-diam keluar ruangan dan mencari ponsel untuk menghubungi Jae-jun. Jae-jun diberitahu kalau ia dikurung di rumah sakit jiwa. Namun, pembicaraan itu harus terhenti karena Seyun telah ketahuan. Sedangkan Jae-jun tahu kalau semua ini adalah perbuatan dari Eun-hye. Ia meminta Eun-hye agar memberitahu di mana Seyun berada. Namun Eun-hye tak mau memberitahu. Ia malah melarang Jae-jun untuk mencarinya, karena ini adalah perintah. Mendengar itu, Jae-jun tak peduli. Ia akan tetap menyelamatkan Seyun. Jae-jun memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan dari Seyun. Kabar akan dikurungnya Seyun juga didengar oleh Bugem, yang meminta Eun-hye agar melepaskan Seyun. Bugem tak mau Eun-hye bertindak sampai sejauh ini. Tindakan ini sudah melewati batas, dan itu hanya akan membuat Eun-hye semakin terluka. Mendengar itu, Eun-hye malah semakin tak terima. Kenapa Bugem selalu memperdulikan Seyun, bahkan rela mengorbankan nyawa untuknya. Padahal Seyun bukanlah anak kandung dari Bugem, melainkan dirinya. Mendengar itu, Bugem sangat terkejut, di mana Eun-hye telah mengetahui semua kebenaran. Lalu mencoba menenangkan putrinya, bahwa semua ini adalah kesalahannya. Bugem hanya ingin mengembalikan Seyun ke tempat di mana ia berasal. Sedangkan Eun-hye malah semakin marah. Ia tak akan pernah menganggap Bugem sebagai ibunya. Eun-hye juga akan tetap mempertahankan miliknya, dan tak akan membiarkan Seyun merebutnya. Sementara itu, Seyun ternyata dimasukkan ke tempat rumah sakit jiwa sama seperti Sora, di mana Sora melihat putrinya dengan perasaan khawatir. Ia tak mau putrinya berakhir seperti dirinya. Sedangkan dari balik pintu, Bugem berhasil menemukan Seyun. Ia akan melakukan berbagai cara untuk mengeluarkan Seyun. Selang beberapa waktu, Seyun telah terbangun. Bugem meminta Seyun agar lebih bersabar. Ia akan mengeluarkannya dari tempat ini. Sedangkan Seyun ingin tahu siapa orang yang memasukkannya ke tempat ini. Namun ia yakin kalau pelakunya adalah Eun-hye.
Seyun tak akan memaafkannya dan akan menyeret Eun-hye ke kantor polisi. Mendengar itu, Bugem hanya bisa menenangkan Seyun. Ia sangat bersedih melihat mereka berdua saling berkelahi. Lalu datanglah Eun-hye. Ia begitu marah dan meminta Seyun bicara. Eun-hye mengancam jika Seyun berani meninggalkan tempat ini, maka hidupnya akan segera berakhir. Mendengar itu, Seyun tak takut sedikit pun. Ia malah merasa kasihan melihat Eun-hye seperti sampah yang tak punya perasaan. Mendengar itu, Eun-hye tak terima dan memilih untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, Bugem menemui Jae-jun. Ia meminta Jae-jun agar selalu menjaga dan melindungi Seyun. Sedangkan Jae-jun berjanji apapun yang akan terjadi, ia akan selalu membuat Seyun bahagia. Mendengar itu, Bugem memberitahu keberadaan dari Seyun dan memintanya untuk menjemputnya. Setelah mengetahui itu, Jae-jun segera menuju ke sana, di mana Seyun telah terbebas dari rumah sakit jiwa. Semua itu adalah bantuan dari Bugem, di mana ia telah meyakinkan pihak rumah sakit kalau Seyun telah dijebak oleh seseorang. 구해주러 온다고 말해줬잖아요. 그래서 나 하나도 안 무서웠어요. 그걸로 Sementara itu, Bugem menemui ketua. Dengan berlutut, ia meminta maaf dan mengakui semuanya, bahwa telah membiarkan cucu ketua tertukar. Dengan kata lain, Eun-hye adalah putrinya, dan Seyun adalah cucu dari ketua. Mendengar itu membuat ketua sangat terkejut. Ia begitu marah kenapa Bugem memecah belah keluarga dan memisahkan seorang anak dengan ibunya. Namun, ketua meminta agar tetap merahasiakan kebenaran ini. Ketua akan mengambil langkah untuk memperbaiki semuanya. Sedangkan dari balik pintu, Eun-hye mendengar semua pembicaraan itu. Ia merasa kalau semuanya telah berakhir, di mana Eun-hye akan kehilangan semua yang ia miliki. Keesokan harinya, Seyun dibawa kembali ke rumah ketua. Hal ini pun membuat Eun-hye tak terima dan berusaha untuk mengusir Seyun. Namun tindakan itu dilihat oleh ketua. Ketua begitu marah dan menyuruh Eun-hye agar meminta maaf atas perlakuan kasarnya. Sedangkan dengan terpaksa, Eun-hye meminta maaf dan pergi begitu saja. Kini Eun-hye merasa kalau ia akan benar-benar dibuang oleh ketua. Setelah itu, ketua memberitahu Bugem kalau telah mengambil keputusan untuk menempatkan Seyun ke tempat yang seharusnya. Namun, ia juga menjadikan Eun-hye sebagai cucu keduanya. Ketua akan membagi warisan kepada mereka berdua, agar mereka tak saling berkelahi. Selama ini, ketua telah hidup bersama dengan Eun-hye, walaupun Eun-hye bukanlah cucu kandungnya, tapi ketua tak sanggup untuk mengusirnya dan lebih memilih untuk menerima mereka berdua. Keputusan ini pun membuat Bugem sangat bahagia, di mana ketua mengambil langkah yang sangatlah tepat. Di sisi lain, Jae-jun membawa Seyun ke makam ayahnya dan memperkenalkan Seyun sebagai kekasihnya. Ia juga meminta restu untuk menikah dengan Seyun. Ayah Jae-jun meninggal di penjara karena dijebak oleh seseorang. Sebab itulah Jae-jun selalu bersikap dingin karena ambisinya untuk membalas dendam. Setelah kepergian mereka, lalu datanglah Hyo-jung, di mana ia baru tahu kalau Jae-jun adalah anak dari korban kebakaran pabrik milik ketua. Setelah mengetahui itu, Hyo-jung memberitahu Eun-hye tentang kebenaran ini, bahwa Jae-jun dan dirinya adalah anak dari korban kebakaran di pabrik milik ketua. Itu sebabnya mereka berdua sama-sama memiliki ambisi untuk membalas dendam terhadap ketua. Dan sekarang Hyo-jung meminta Eun-hye untuk bekerja sama. Eun-hye bukanlah cucu kandung dari ketua. Lebih baik ia bekerja sama untuk menghancurkan ketua dan Seyun. Keesokan harinya, keluarga Seyun mempersiapkan acara pernikahan. Walaupun Bugem bukanlah ibu kandungnya, tapi ia sangat bahagia melihat Seyun akan menempuh hidup baru yang lebih bahagia. Ketua juga hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada cucunya. Namun setelah semuanya telah siap, Jae-jun tak kunjung tiba. Karena di saat ini Jae-jun telah diberitahu oleh Eun-hye bahwa Seyun sebenarnya adalah cucu kandung dari ketua. Mendengar itu membuat Jae-jun sangat terkejut, di mana ia akan menikah dengan cucu dari ketua yang telah membunuh ayahnya.
Kini Jae-jun bingung harus melakukan apa. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk tak melanjutkan pernikahan itu. Sementara itu, Seyun sangat gelisah karena Jae-jun tak kunjung tiba. Ia mencoba menghubungi Jae-jun namun tak ada jawaban. Sedangkan dari kejauhan, Jae-jun melihat Seyun. Walaupun hatinya sangat terluka karena membuat Seyun kecewa, tapi ia tak mempunyai pilihan lain dan lebih mementingkan untuk membalas dendam terhadap ketua. Hingga pernikahan itu pun gagal dilakukan. Seyun harus mencari tahu kenapa Jae-jun menghilang seperti ini. Ia datang ke tempat Eun-hye berharap bisa menemukan Jae-jun. Sedangkan Eun-hye merasa kasihan dan meminta Jae-jun untuk segera datang. Setelah kedatangan Jae-jun, Seyun ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun Jae-jun seolah enggan untuk menjawab dan lebih menuruti perintah dari Eun-hye. Hal ini pun membuat Seyun semakin bingung, hingga Eun-hye memberitahu kalau Jae-jun telah diangkat menjadi presiden perusahaan dan hanya akan menuruti perintahnya. Di sini Jae-jun berusaha untuk pergi. Ia tak mau lagi melihat Seyun semakin terluka. Sedangkan Seyun mencoba menghentikan Jae-jun pergi. Ia ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Seyun akan mencoba untuk mengerti apapun itu alasannya. Namun tetap saja Jae-jun memilih untuk diam dan pergi begitu saja. Kini Seyun pulang dengan hati yang sangat hancur, di mana ia telah dicampakkan oleh lelaki yang paling ia cintai. Terlebih lagi ia tak mengerti apa kesalahan yang telah ia lakukan. 무슨 일이야? 다 가져간다고 했어. Setiap harinya, Seyun memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. Hal ini pun membuat Bugem sangat khawatir. Ia berusaha untuk menyemangati Seyun, hingga Bugem memilih untuk mengatakan semua kebenaran, bahwa Seyun adalah cucu kandung dari ketua, dan Bugem bukanlah ibu kandungnya. Mendengar itu, Seyun tak percaya. Kenapa saat hatinya sangat terluka, ibunya malah mengatakan hal yang tak masuk akal. Namun, Bugem menegaskan kalau semua ini adalah kebenaran, bahwa ibu kandung Seyun adalah Sora yang berada di rumah sakit jiwa. Mendengar kenyataan ini membuat Seyun semakin bersedih. Teganya semua orang melakukan ini kepadanya. Di saat hatinya sedang terluka, kenapa harus menerima kenyataan pahit ini? Sedangkan Bugem mencoba menenangkan Seyun. Semua ini adalah kesalahannya, karena membiarkan bayi mereka tertukar. Walaupun seperti itu, Bugem akan selalu menganggap Seyun sebagai putrinya. Tapi untuk saat ini, beban Seyun terlalu berat. Ia seolah tak menerima kenyataan dan memilih untuk pergi. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh Eun-hye. Eun-hye mencoba memperburuk keadaan dari Seyun, di mana Seyun diminta agar tetap berada di posisinya, karena hanya dirinya lah yang berhak menjadi cucu dari ketua. Mendengar itu membuat Seyun semakin terpuruk. Namun untuk sekarang, Bugem mencoba menenangkan Seyun dengan membawanya menemui Sora. Namun lagi-lagi Eun-hye satu langkah lebih cepat. Ia telah memindahkan Sora ke tempat lain. Keadaan ini pun membuat Seyun semakin tak terima. Kenapa semua orang membuatnya sengsara? Bahkan Bugem yang ia anggap sebagai ibu kandungnya tega membohonginya selama ini. Sedangkan Bugem hanya bisa meminta maaf, lalu memberitahu kalau Seyun harus segera menyelamatkan kakeknya, di mana penyakit ketua semakin memburuk dan harus mendapatkan donor liver. Setelah mengetahui keadaan kakeknya, Seyun menemui Eun-hye. Ia meminta agar mengembalikan ibu kandungnya dan membiarkan ia menyelamatkan ketua. Sedangkan Eun-hye akan menuruti perintah itu, namun dengan syarat Seyun harus menyerahkan semua hak warisnya. Tanpa menunggu lama, Seyun langsung setuju dengan menyetujui surat kuasa bahwa Seyun menolak menerima hak waris dari ketua. Kini tujuan Eun-hye telah tercapai, di mana ia telah sepenuhnya memiliki harta dari ketua. Kemudian mereka pun segera datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Seyun dan ketua segera dibawa ke ruang operasi. Sementara itu, Eun-hye mengumpulkan para pemegang saham. Ia memberitahu kalau ketua telah tiada,
dan dirinya lah yang akan menjadi ketua pengganti. Ternyata Eun-hye telah membohongi Se-hyun, di mana Se-hyun baru tersadar dan mengetahui kalau ia tak melakukan operasi. Dengan kata lain, ketua dibiarkan mati begitu saja. Melihat keadaan Se-hyun yang sangat terpuruk, Jae-jun membawanya ke tempat terpencil. Ia tahu untuk sekarang Se-hyun membutuhkan tempat untuk ia berduka atas kematian kakeknya. Sebelum ketua mati, ketua sempat memohon ampunan kepada Jae-jun. Ia juga memberitahu kebenaran bahwa ketua tak pernah menjebak ayah dari Jae-jun, dan pelaku yang sebenarnya adalah ayah dari Yoo-jung. Namun ketua tak berani mengungkapkan kebenaran, karena ia memikirkan perusahaan dan memikirkan nasib Yoo-jung pasti akan disalahkan oleh semua orang. Namun sekarang ia hanya bisa memohon agar cucunya tak dilibatkan dalam masalah ini. Semua kebenaran ini membuat Jae-jun merasa sangat bersalah terhadap Se-hyun, lalu menceritakan semuanya, bahwa ia melakukan semua ini karena ingin membalas dendam terhadap ketua. Namun untuk sekarang, Jae-jun mengakui kalau ia telah salah dalam melangkah, dan berjanji akan selalu melindungi Se-hyun. Keesokan harinya, pemakaman pun telah dilakukan. Se-hyun juga hadir ke tempat itu. Ia memberikan salam penghormatan untuk kakeknya. Lalu dengan begitu marahnya, ia mengatakan akan mengambil kembali semua yang telah dicuri dan tak akan pernah memaafkan Eun-hye. Sementara itu, Yoo-jung selalu merawat Myung-ho, di mana Myung-ho ternyata sudah tersadar. Namun di depan Eun-hye mereka merahasiakan itu. Jika sampai Eun-hye tahu, pasti Myung-ho akan langsung disingkirkan. Namun Eun-hye mulai curiga. Ia akan memastikan kondisi dari Myung-ho. Setelah itu, Yoo-jung membawa pengacara ketua datang ke tempat Se-hyun. Mereka menyerahkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh ketua, di mana Se-hyun diangkat menjadi CEO perusahaan. Ketua sudah mengantisipasi kalau Eun-hye berbuat seenaknya. Sedangkan Yoo-jung melakukan ini karena sangat membenci Eun-hye. Ia akan mengadu domba antara Eun-hye dan Se-hyun hingga membuat mereka saling menjatuhkan. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Se-hyun dengan sebaik mungkin. Ia akan menggunakan jabatan ini sebagai batu loncatan untuk merebut semua yang telah dicuri. Sementara itu, Yoo-jung memberitahu Myung-ho kalau rencana mengadu domba telah berjalan lancar. Namun tiba-tiba Eun-hye dan para pengawal datang untuk membawa Yoo-jung secara paksa, di mana ia sudah tahu kalau telah ditipu. Eun-hye meminta Myung-ho untuk tak berpura-pura lagi jika tak ingin disingkirkan. Mendengar itu, Myung-ho langsung ketakutan. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa karena Eun-hye memberikannya obat bius. Sedangkan Yoo-jung dimasukkan sebagai pasien rumah sakit jiwa. Hal ini pun membuatnya tak terima dan meminta untuk dikeluarkan. Di sisi lain, Se-hyun berhasil menemukan ibu kandungnya, di mana mereka sangat bahagia karena dipertemukan kembali. Untuk sekarang, Se-hyun akan membawa ibunya pulang bersama. Hari-hari yang pernah hilang kini Sora mulai rasakan kembali, di mana mereka menghabiskan waktu bersama sebagai ibu dan anak. Namun karena trauma yang terlalu berat, ketakutan Sora mulai kambuh kembali. Se-hyun hanya bisa menenangkan ibunya. Keesokan harinya diadakan rapat darurat para pemegang saham. Mereka memprotes kepemimpinan dari Eun-hye, di mana perusahaan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika terus dibiarkan, perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Bagi mereka, Eun-hye dan Se-hyun belum pantas mengisi jabatan sebagai ketua. Untuk itulah mereka sepakat untuk memberikan posisi itu kepada Myung-ho. Ternyata Myung-ho telah tersadar dan bisa berjalan normal. Hal ini pun membuat Eun-hye sangat terkejut. Padahal ia sudah memastikan kalau Myung-ho tak akan pernah bisa pulih kembali. Tapi pada kenyataannya, Myung-ho telah kembali untuk membalas dendam.
Menghadapi situasi ini, Seyun memutuskan untuk menyudahi rapat itu. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk bicara. Myung-Ho sangat senang bisa melihat wajah ketakutan dari mereka berdua. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana dokter memberitahu kalau Myung-Ho telah melewati masa kritisnya, walaupun peluru itu masih bersarang di kepalanya. Tapi seakan takdir masih mengizinkannya untuk tetap bertahan agar bisa membalas dendam. Dan sekarang ia telah datang untuk melakukan itu. Hal ini pun tak membuat Seyun takut sedikit pun, namun tidak untuk Eun-hye. Ia begitu ketakutan dan merasa tak bisa berkutik. Apalagi Myung-Ho memberikan ancaman, di mana Eun-hye harus menuruti semua perintahnya jika tak ingin dilaporkan ke polisi karena mencoba untuk membunuhnya. Setelah itu, Myung-Ho datang menjemput Yo-jung. Melihat Myung-Ho kembali membuat Yo-jung sangat senang. Akhirnya perjuangannya selama ini tak menjadi sia-sia. Keesokan harinya, Seyun mengumpulkan para keluarga korban kebakaran perusahaan 30 tahun yang lalu. Seyun tak ingin lagi seperti kakeknya dan ingin bertanggung jawab. Walaupun ia menerima kemarahan dari mereka semua, namun Seyun akan tetap menerima. Setelah kemarahan mereka mereda, barulah Seyun angkat bicara, di mana ia membawa bukti rekaman yang selama ini disimpan oleh ketua. Terdengar jelas kalau ketua tak bersalah. Ia telah menegaskan untuk menghentikan menggunakan mesin yang menyebabkan kebocoran gas. Namun ayah dari Yo-jung tetap tak peduli, hingga kebakaran itu pun tak bisa terelakkan. Kebenaran ini pun membuat mereka menjadi ragu bahwa mereka telah salah melakukan tuntutan. Sedangkan Seyun berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa ketua memang tak bersalah. Namun tiba-tiba datanglah Myung-Ho. Ia meminta semua orang tak mempercayai perkataan itu. Seyun dan kakeknya sama-sama seorang pembohong. Mereka semua diminta agar lebih percaya kepadanya untuk melakukan perlawanan terhadap Seyun. Myung-Ho berjanji jika mereka mendukungnya, ia akan memberikan uang kompensasi yang cukup besar untuk mereka semua. Mendengar itu membuat mereka semakin ragu untuk percaya kepada siapa. Namun Seyun mengambil keputusan yang sangat berani. Jika mereka percaya kepadanya, maka semua keluarga korban akan diberikan saham kepemilikan dari perusahaan. Mendengar itu mereka meminta waktu untuk mengambil keputusan. Karena merasa kalah dari Seyun, Myung-Ho memutuskan untuk menggunakan Eun-hye agar bisa melawan Seyun. Mereka berdua harus bisa membuat Seyun tak memiliki pendukung agar mudah untuk disingkirkan. Secara diam-diam, mereka berdua meminta perwakilan keluarga korban untuk bertemu. Myung-Ho menjanjikan bayaran yang cukup besar asalkan keluarga korban mau mendukung mereka. Sedangkan Pak Kim setuju untuk mendukung mereka, namun dengan syarat Yo-jung harus diserahkan kepadanya, karena ayah Yo-jung lah penyebab kebakaran itu, dan Yo-jung harus ikut menerima hukuman menggantikan ayahnya. Mendapat syarat itu membuat Myung-Ho sangat ragu, terlebih lagi saat ia terluka, hanya Yo-jung lah yang selalu merawatnya. Namun Eun-hye mencoba untuk mempengaruhi. Myung-Ho harus mengorbankan Yo-jung jika ingin memiliki perusahaan sepenuhnya. Hingga akhirnya Myung-Ho pun setuju untuk melakukannya. Ia datang menemui Yo-jung dan langsung membawanya pergi ke suatu tempat. Namun tiba-tiba dari belakang muncullah Eun-hye, di mana mereka langsung menyekap Yo-jung. Dengan keadaan terikat, Yo-jung dibawa untuk diserahkan kepada mereka. Namun Myung-Ho sangat terkejut saat Seyun muncul di sana, di mana Seyun dan Jae-jun telah bersekongkol dengan Pak Kim untuk menjebak mereka. Hal ini pun membuat Myung-Ho dan Eun-hye tak bisa berkutik. Sedangkan Yo-jung hanya bisa memohon untuk diselamatkan. Ia tak percaya semua cinta dan pengorbanannya selama ini dibalas dengan pengkhianatan. Dengan teganya, Myung-Ho mengabaikan tangisan dari Yo-jung dan melemparkannya kepada mereka. 내 인생에서 이미 아웃됐어. 자기 왜 그래? 자기야 빨리 대답해. Setelah itu, Myung-Ho juga dijebak oleh Eun-hye,
di mana ia didatangi oleh para rentenir untuk menagih hutang. Eun-hye sengaja berhutang atas nama Myung-ho, dan sekarang ia lepas tangan dan melimpahkan semuanya kepada Myung-ho. Sedangkan Myung-ho mencoba untuk bernegosiasi. Ia akan membayar semuanya, tapi ia membutuhkan waktu untuk melakukannya. Untuk sekarang, Myung-ho harus terbebas agar bisa merebut perusahaan. Hingga akhirnya Myung-ho pun dibebaskan. Ia harus membalas perbuatan dari Eun-hye dan membuatnya tak memiliki apa-apa lagi. Namun tiba-tiba hidung Myung-ho berdarah dan langsung jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, Bugem meminta Eun-hye agar menghentikan semua tindakannya. Jika tetap melakukan perlawanan, maka Bugem akan pastikan Eun-hye akan kehilangan semuanya, di mana Eun-hye akan dikeluarkan dari hak waris. Ditambah lagi, Bugem juga akan melaporkannya ke polisi atas semua kejahatan yang telah dilakukan. Mendengar itu, Eun-hye tak bisa berkutik. Ia tak menyangka ibu kandungnya lebih membela Seon daripada dirinya. Namun, keputusan Bugem sudah bulat. Ia tak mau putrinya terjebak ke dalam keserakahan. Dengan memohon, Bugem meminta Eun-hye agar melepas semuanya dan mengembalikannya kepada Seon. Namun tetap saja Eun-hye ingin mempertahankan miliknya dan akan melawan siapapun yang ingin merebutnya. Hingga keesokan harinya diadakan rapat darurat untuk membahas siapa yang pantas menjadi ketua yang baru. Dengan berbekal catatan yang ditinggalkan oleh ketua, Seon berusaha meyakinkan semua orang bahwa ia akan membuat perusahaan lebih berkembang. Dan sekarang giliran Eun-hye untuk meyakinkan mereka. Namun semua ide dan gagasannya tak membuat mereka puas. Ditambah lagi Bugem datang dan akan memberitahu semua orang tentang semua kejahatan dari Eun-hye. Hingga membuat Eun-hye tak mempunyai pilihan lain. Ia pun memilih untuk mengalah dan memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kini Eun-hye harus rela kehilangan semua kekuasaannya. Tapi entah mengapa jiwa dan raganya seperti terbebas dari sebuah belenggu besar. Eun-hye ingin menikmati hidupnya tanpa beban apapun. Sementara itu, Myung-ho diberitahu oleh dokter tentang kondisinya, di mana ia akan mengalami kelumpuhan total. Itu akibat dari peluru yang bersarang di kepalanya dan berefek melukai otaknya. Hanya tinggal menunggu waktu sampai kelumpuhan itu terjadi. Mendengar kenyataan ini membuat Myung-ho sangat tak terima. Untuk apa ia hidup jika tak bisa melakukan apa-apa? Namun sebelum kelumpuhan itu terjadi, ia harus bisa menghancurkan Eun-hye. Di sisi lain, Eun-hye telah berdamai dengan keadaannya. Ia merasa lebih tenang dan damai. Seon juga datang untuk melihat keadaan dari Eun-hye. Namun ternyata Myung-ho datang ke tempat itu dan langsung menyekap mereka berdua. Sementara itu, Bugem mencoba menghubungi Eun-hye dan Seon, namun tak ada jawaban. Ia takut terjadi sesuatu terhadap mereka berdua. Kemudian Bugem segera ke tempat Eun-hye, di mana ia melihat barang-barang Eun-hye dalam kondisi berantakan. Hal ini pun membuatnya semakin khawatir dan berusaha melacak keberadaan dari putrinya. Sedangkan mereka berdua telah disekap oleh Myung-ho, di mana mereka berdua akan segera dilenyapkan. Myung-ho mengambil senjata dan bersiap untuk menembak. Beruntungnya, Seon bisa melepaskan ikatannya dan langsung mendorong Myung-ho. Kemudian melepaskan ikatan Eun-hye dan segera kabur menyelamatkan diri. Namun, mereka mendapati jalan buntu, hingga Myung-ho berhasil menemukan mereka dan bersiap untuk menembak. Namun, sesaat akan melepaskan tembakannya, tiba-tiba Bugem datang dan mengarahkan senjata itu ke tubuhnya, hingga Bugemlah yang menjadi korbannya. Melihat Bugem terluka membuat mereka berdua hanya bisa menangis, di mana Bugem rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kedua putrinya. Lalu Jae-jun datang membawa tim medis dan Bugem pun segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Myung-ho berusaha untuk bersembunyi dari kejaran para polisi.
Ia merasa tak mempunyai jalan lagi dan hidupnya sudah tak berguna, hingga Myung-ho memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, Bugem telah mendapatkan penanganan. Namun, karena tembakan itu mengenai organ vitalnya, Bugem tak bisa bertahan lebih lama. Sebelum mati, Bugem hanya bisa meminta maaf kepada Seon karena telah membuatnya menderita. Hingga Bugem pun mengembuskan nafas terakhirnya. 가지마, 엄마. 엄마, 숨쉬어. 제발, 제발. Kematian Bugem membuat Eun-hye sangat bersedih. Baru saja ia melepas semuanya hanya karena sang ibu dan ingin menghabiskan waktunya bersama dengan sang ibu. Namun sekarang semua itu telah sirna. Eun-hye hanya bisa menangis melepas kepergian dari ibunya. Setelah semua kejadian itu, Eun-hye memutuskan untuk hidup di pedesaan. Ia ingin menghabiskan waktunya dalam kedamaian dan mengingat semua kenangan bersama dengan sang ibu. Eun-hye juga melihat cincin persahabatan antara dirinya dengan Seon. Ia berharap Seon mau menjadi saudaranya. Namun tiba-tiba salah satu cincin itu diambil oleh Seon, di mana ia memakai cincin itu dan menganggap Eun-hye sebagai saudaranya. Ini adalah impian dari Bugem yang bisa membuat mereka layaknya seperti saudara. Dan akhirnya drama pun selesai. Saya Arya Views mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Misterius Personal Shopper. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.